Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Rahmat Agustian, NPM 2019 102555. Saya dari kelas manajemen konversi akan menyampaikan tugas dari Bapak Mustafa yang materinya mengenai tentang seleksi. Yang pertama adalah pengertian pelatihan. Menurut Robert dan Jackson dalam bukunya Human Resources Management menjelaskan bahwa pelatihan adalah sebuah proses di mana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu mencapai tujuan-tujuan operasional. Dan menurut Dessler, training atau pelatihan adalah proses mengajar keterampilan yang dibutuhkan karyawan baru dan lama untuk melakukan pekerjaannya. Berdasarkan definisi atau pengertian training di atas, pelatihan dapat diartikan bahwa tidak saja dilakukan saat penerimaan karyawan baru, atau juga dilakukan saat karyawan tersebut akan melakukan pekerjaan baru yang akan ditugaskan kepadanya. Selanjutnya, tujuan pelatihan. Menurut Mukijat, tujuan umum pada sebuah pelatihan yang pertama adalah untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif, untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kerja sama dengan teman-teman pegawai dan pimpinan. Selanjutnya, kenapa harus ada pelatihan? Menurut Haryanja, ada beberapa alasan penting untuk mengadakan pelatihan, yaitu karyawan yang baru direkrut seringkali belum memahami secara benar-benar bagaimana melakukan pekerjaan, sehingga harus dilakukan yang namanya training. Perubahan-perubahan lingkungan kerja dan tenaga kerja, seperti adanya penambahan mesin, penambahan teknologi baru di bidang pembuatan. Selanjutnya, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Biasanya ketika ada pelatihan akan menimbulkan yang namanya perbaikan kesinambungan, menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Misalnya, standar pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi industri pemerintah untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Biasanya itu ISO 2001 atau yang 10001. Selanjutnya, manfaat pelatihan. Menurut Segian menyebutkan manfaat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, manfaat bagi perusahaan, peningkatan produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan seluruh pegawai yang bertanggung jawab. Selanjutnya, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik secara fungsional, yang dampaknya adalah tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan anggota organisasi. Yang kedua, manfaat bagi para pegawai. Membantu pegawai membuat keputusan yang baik, meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya, meningkatkan kepuasan kerja. Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang, semakin besarnya tekad bekerja untuk lebih mandiri serta mengurangi ketakutan menghadapi tugas baru di masa depan atau di masa yang akan datang. Jenis-jenis pelatihan dibagi menjadi dua. Pertama, pelatihan internal, di mana pelatihan secara internal biasanya dapat diterapkan pada aspek-aspek spesifikasi dari pekerjaan. Hal ini juga populer karena menghemat biaya pengiriman para karyawan ke tempat pelatihan dan seringkali menghindari biaya-biaya di luar para pelatih. Pelatihan eksternal. Pelatihan eksternal digunakan secara ekstensif oleh organisasi-organisasi dari berbagai ukuran. Organisasi-organisasi besar menggunakan pelatihan eksternal jika tidak memiliki kapabilitas pelatihan internal yang dibutuhkan atau ketika terdapat banyak karyawan yang harus dilatih. Pelatihan eksternal biasanya untuk memotivasi karyawan agar bisa memperbaiki berbagai hal. Metode pelatihan secara umum, metode-metode yang sering digunakan dalam proses pelatihan antara lain yaitu reading. Reading adalah membaca sekilas apa yang ada di layar monitor. Yang kedua adalah lecture style presentation. Yang ketiga, demonstrasi. Demonstrasi adalah menggambarkan kegiatan pelatihan dari si pelatih untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Selanjutnya adalah interaktif demonstration, yaitu mendemonstrasikan secara interaktif bagaimana cara pembuatan produk yang baik atau meminimalisir adanya
pedagang buruh. Grup diskusi biasanya pelatihan dibagi dalam beberapa kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Tahap pelatihan. Di pelatihan ada beberapa tahap. Di bagian ini menggambarkan 4 tahapan dari proses pelatihan. Pertama adalah penilaian. Penilaian adalah menganalisis kebutuhan pelatihan, mengidentifikasi tujuan dan kriteria pelatihan. Menganalisis kebutuhan adalah menganalisis kebutuhan yang mana yang harus di training, mengidentifikasi tujuan serta masalah-masalah pelatihan. Kedua adalah perancangan. Perancangan adalah menguji peserta pelatihan sebelumnya. Setelah di training, selanjutnya peserta diuji apakah training itu mendapatkan perubahan atau tidak. Selanjutnya memilih metode pelatihan. Pilih metode pelatihan yang lebih baik agar bisa cepat ditangkap oleh karyawan. Merencanakan isi pelatihan. Isi pelatihan itu penting karena biar tepat sasaran dengan keinginan perusahaan. Selanjutnya adalah penyampaian. Penyampaian berisikan tentang penjadwalan pelatihan, melaksanakan pelatihan, dan memantau pelatihan. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi adalah mengukur hasil pelatihan, membandingkan hasil pada tujuan kriteria. Mengukur hasil di mana diambil dari hasil sebelum dan setelah adanya pelatihan. Berikut adalah suasana kegiatan suatu pelatihan di suatu daerah.